Saudaraku, para ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah. Jadi ibadah itu wahyu. Ibadah itu tidak boleh mengarang-arang sendiri. Seorang nabi pun tidak boleh membuat aturan sendiri, tapi menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana yang dihalalkan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini halal. Yang mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ini yang haram. Jadi ibadah itu wahyu. Yang mana amalan-amalan yang disampaikan, yang diajarkan dan yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya itu adalah ibadah. Jadi ibadah ini amalan-amalan yang sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang diamalkan oleh Rasulullah di masa hidupnya. Ini ibadah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah ini harus sesuai aturannya Allah. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri, tidak boleh membuat-buat sendiri, tidak boleh. Jadi di zaman Nabi Daud, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Zabur. Di zaman Nabi Musa, Allah turunkan kitab Taurat. Dan di zaman Nabi Isa alaihissalam, Allah turunkan kitab Injil. Ini ibadah yang diajarkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad diutus, seluruh ajarannya Nabi Daud alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, seluruhnya harus mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ibadah. Ibadah ini tidak boleh merubah, tidak boleh menambah-nambah. Jadi kita ini di akhir zaman, kita ini umat di akhir zaman, kita ini semuanya masih ada kekurangannya. Kita harus berusaha untuk betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya. Karena umat Islam di akhir zaman ini sangat beruntung kalau berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi saudaraku, yaitu umat Islam yang hidup di akhir zaman dan dia mengerjakan sesuai sunnah, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saudaraku, kata Rasulullah. Saudaraku, kata Rasulullah. Coba kita renungkan. Luar biasa mulianya orang yang bisa berpegang kepada sunnah di akhir zaman ini. Karena di akhir zaman ini banyak orang yang menyelisihi sunnah. Banyak orang yang tidak sesuai dengan sunnah. Namun orang yang bisa sesuai dengan sunnah,
sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia orang yang sangat beruntung. Dia tidak pernah berjumpa Nabi, tidak pernah bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia mengikuti sunnahnya. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Nabi, sehingga berpegang teguh kepada sunnahnya. Tidak pernah berjumpa kepada Rasul. Suatu kemuliaan. Orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi dia berpegang kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun berjumpa dengan Rasulullah, tapi kalau menyelisihi ajaran Rasulullah, tidak ada gunanya. Berjumpa dengan Rasulullah, tapi tidak mengikuti sunnahnya, tapi menyelisihi ajarannya, tidak ada gunanya. Ingat, saudaraku, kata Rasulullah, yaitu orang yang hidup di akhir zaman, yang tidak pernah melihatku, tapi dia beriman kepadaku. Dia betul-betul berpegang kepada sunnahku. Jadi berpegang kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli, yang murni, yang sebenar-benarnya. Kita di akhir zaman ini banyak kekurangan. Kita tidak boleh fanatik dengan golongan-golongan tertentu. Kita harus berusaha mengikuti sesuai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli, yang murni, yang sebenarnya. Yang mana sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita ambil. Kita ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berusaha mengikuti sunnahnya. Kita harus berusaha mengikuti ajaran yang paling asli, yang paling murni. Kita tidak boleh fanatik dengan golongan-golongan sehingga kita mencaci yang lain, menghina yang lain. Kita tidak boleh. Kita harus berusaha menjadi umat Islam yang murni, yang asli. Mengikuti salafus salih, yaitu orang-orang salih terdahulu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Ini ahli sunnah wal jamaah yang asli. Ahli sunnah itu ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan jamaahnya adalah sahabat. Ini ahli sunnah wal jamaah. Ini yang harus kita pegang, kita ikuti, kita betul-betul berpegang teguh kepada ajarannya. Ini ajaran yang bisa betul-betul menyelamatkan kita. Ini yang termasuk betul-betul ibadah. Jadi ibadah ini yang diamalkan Nabi di masa hidupnya. Misalnya sholawat, zikir, apa saja. Bacaan-bacaan yang diamalkan oleh Rasulullah dan sahabatnya di masa hidupnya, itu harus kita berusaha mengamalkannya. Itulah ibadah. Jadi ibadah itu wahyu yang sudah dicontohkan dan diturunkan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibadah. Jadi kita harus berusaha mengikuti sesuai pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Ini ahli sunnah wal jamaah yang asli, yang murni. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalnya itu tertolak. Jadi tidak termasuk ibadah. Ibadah ini harus ada contohnya. Ibadah ini harus wahyu. Wahyu dari Allah diturunkan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi, diamalkan oleh Rasulullah di masa hidupnya, diamalkan oleh sahabat-sahabatnya, lantas kita ikuti. Ini namanya ibadah. Jangan kita tertipu dengan manusia-manusia pendusta. Jangan kita tertipu dengan manusia-manusia yang menyelisihi ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini akhir zaman, banyak sekali bermacam-macam. Kita harus berusaha mengikuti sesuai sunnah ahli sunnah wal jamaah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Ini golongan yang selamat, satu golongan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullaha finnar
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya di neraka. Selain itu, jadi kita harus berpegang teguh kepada ajaran yang murni, yang asli. Kita di akhir zaman ini semuanya ada kekurangan, tapi Allah Maha Pengampun. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Dan kalau kita berusaha berjuang untuk betul-betul mengikuti ajaran yang seasli-aslinya, yang semurni-murninya, Allah tahu. Kalau kita berusaha, Allah tahu hati kita. Kita harus berusaha. Kita tahu, insya Allah. Kita harus berusaha. Kita harus meninggalkan semua yang dilarang. Kita mau ibadah yang sebenar-benarnya ibadah, kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Ini ibadah. Jadi ibadah ini harus mengikuti wahyu. Seorang nabi pun tidak berhak membuat aturan di dalam Islam. Seorang nabi pun menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan mana yang halal dan mana yang haram. Apalagi manusia-manusia biasa seperti kita. Seorang nabi menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ibadah ini harus ada wahyu, ada dalilnya, ada dasarnya, dan pemahamannya mengikuti mereka. Pemahamannya sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Kita harus berusaha semaksimalnya, dan Allah Maha tahu kalau kita ada kekurangan-kekurangan, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ghafurur Rahim. Kalau kita tidak disengaja kesalahan-kesalahan itu, Allah Maha Pengampun. Yang penting kita berusaha semaksimalnya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dengan ibadah kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti sesuai sunnah, sesuai tuntunan, sesuai wahyu, sesuai dalil, sesuai pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Ini satu kemuliaan. Orang yang hidup di akhir zaman tidak pernah berjumpa Nabi, tidak pernah melihat wajahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengikuti sunnahnya, tidak menyelisihi ajarannya, tidak menyelisihi sunnahnya. Ini orang yang mulia. Walaupun berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia menyelisihi, tidak mau mengikuti sesuai tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini orang yang rugi. Jadi kita harus berusaha supaya kita ini beruntung. Kita harus berusaha mengikuti sesuai amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya. Amalan apa? Sholawat apa yang dibaca oleh mereka? Zikir apa yang dibaca oleh mereka? Amalan apa yang dibaca mereka? Kita harus mempelajari sesuai tuntunan. Ini yang terbaik. Ini yang paling mulia. Ini yang dimasukkan dalam ibadah, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya ibadah. Jadi kiranya sampai sini, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.